Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri Fitran Putra dari Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai potensi komoditas tanaman porang di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah mencapai 230.706 hektar. Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, apalagi pendapatan terbesar terletak pada subsektor migas atau minyak bumi. Tak hanya pada subsektor migas saja, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki banyak sekali potensi selain dari migas, yaitu termasuk dalam bidang pertanian. Salah satunya yaitu potensi porang yang saat ini lagi maraknya. Potensi di wilayah Bojonegoro tidak ada habisnya. Selain kaya minyak, gas dan bumi, Bojonegoro ternyata juga menyimpan potensi tanaman porang yang luar biasa. Lokasi ada di selatan kota, tepatnya di Desa Krondonan, Kecamatan Gendang, dan Desa Klino, Kecamatan Sekar. Tanaman porang yang memiliki nama latin Amphorohalus Meury. Luas lahan yang ditanami porang sendiri kian meluas, sekitar 400 hektar ada di Desa Klino dan 150 hektar lebih di Desa Krondonan. Porang ditanam petani dengan sistem tumpang sari di kawasan lahan milik perhutani. Tentunya ini menarik perhatian Pemkab Bojonegoro untuk memberikan ruang edukasi agar kepentingan warga dan perhutani di wilayah tersebut tidak timbul masalah di kemudian hari. Saat ini porang ditanam petani dengan sistem tumpang sari. Ada jenis pemanfaatan hutan di wilayah perhutani, antara lain untuk tanaman tumpang sari, pemanfaatan di bawah tegakan PLDT. Tanaman porang atau iles-iles serupa dengan luas dan alur yang mudah ditemui di pekarangan desa-desa, mungkin lebih akrab dengan sebutan polo pendem. Bedanya, tanaman itu terletak pada buah di cabang tangkai daun. Orang-orang dulu menganggap sebagai semak belukar yang tidak bermanfaat, kini jadi primadona yang lebih meraup omset cukup lumayan. Manfaat porang sendiri banyak digunakan untuk bahan baku tepung, penjernih air. Selain itu juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, umbi porang banyak mengandung glukoman berbentuk tepung, merupakan serat alami yang larut dalam air, bisa digunakan sebagai bahan pembuat lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh juga pada jenis tanah yang apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lainnya. Salah satunya di bawah pohon jati, untuk biasanya digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang lainnya. Tanaman porang dapat dipanen pertama kali setelah umurnya mencapai 2 tahun, seperti halnya petani di Desa Klino, Kecamatan Sekar yang menanam porang di musim ini. Yang dipanen adalah umbi besar yang beratnya lebih dari 1 kilo. Sedangkan umbi yang masih kecil ditinggalkan untuk dipanen pada tahun berikutnya. Ciri-ciri porang yang siap panen, kata Suyono atau petani yang ada di sana, jika daunnya telah kering atau jatuh ke tanah, satu batang tanaman porang bisa menghasilkan umbi sekitar 2 kg. Sekitar 40.000 tanaman dalam 1 hektar diperkirakan bisa dipanen 80 ton umbi pada periode tahun kedua. Untuk harga jual yang lumayan membuat petani semakin semangat menanam porang. Porang yang sudah kering dalam bentuk chip atau sudah dipotong bisa dihargai antara Rp64.000 hingga Rp70.000. Sedangkan apabila dijual basah atau setelah dicampur dari tanaman dihargai Rp7.000. Menurut
petani hasil panen porang dibeli oleh tengkulak yang ada di Kecamatan Saradan, Madiun, karena di sana banyak tentu laporan. Selain itu, Desa Plina sekarang lebih dekat dengan Saradan, Madiun daripada ke Kota Bojonegoro. Berikut merupakan penjelasan dari saya mengenai potensi porang di Kabupaten Bojonegoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.